Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang termokimia bagian 1. Nah, sebelum masuk ke materi termo bagian 1 ini, kita akan belajar tentang reaksi, jenis reaksinya. Yang kedua, aturan dasar di dalam termokimia. Dan jadi sama artian soal 1 atau 2. Jadi seperti ini. Ketika kita masuk ke materi termo itu panas. Kimia adalah kimia, berarti kimia yang mempelajari tentang panas. Kalau di fisika itu namanya termodinamika, berarti yang mempelajari tentang pergerakan panas. Nah, dalam termokimia itu kita akan mempelajari tentang prinsipnya, ada yang jadi pusat perhatian, yaitu si sistem, ini adalah pusat perhatian. Di luarnya adalah, jadi yang pusat yang diperhatikan itu adalah sistem. Selain itu berarti lingkungan. Menurut reaksinya, termokimia terbagi menjadi dua, ada exo sama endo. Nama dari mereka itu sudah memberikan jawaban sebenarnya. Exo berarti exit, endo berarti enter. Coba perhatikan, arah kalor pergerakannya yang menjadi pusat perhatian adalah sistem. Jadi kita perhatikan sistemnya. Lihat, exit berarti kalornya keluar dari lingkungan. Kalau endo, enter, berarti lingkungan kalornya itu masuk ke sistem. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai delta H-nya? Nah, delta H-nya itu adalah H itu adalah, jadi H itu adalah satuan untuk kalor dalam kimia, entalpi namanya. Bagaimana delta kan perubahan, bagaimana perubahan kalornya atau perubahan entalpinya? Karena sistem ngebuang, di sini kan sistem buang terus kalor, maka perubahan kalornya berkurang atau bertambah karena dia membuang, berarti berkurang. Sementara ini lingkungan, memberikan terus kalor ke sistem. Jadi sistemnya lama-kelamaan kalornya bagaimana? Karena dikasih terus. Karena dikasih terus, maka kalornya bertambah. Maka kita kasih nilai nih, positif. Nah, terus bagaimana suhu lingkungannya? Nah, kalau suhu itu yang diperhatikan adalah lingkungan ya. Jadi kalau lingkungannya lihat, lingkungan memberi dapat terus kalor. Nah, jadi kalau kita suhu, kita tuh kalau lihat suhu ya, nggak ada keterangan lebih lanjut, berarti suhu yang dimaksud bukan sistem, tapi lingkungan. Mengapa? Karena kita tuh kesulitan untuk memegang sistem. Kayak misalkan reaksi kimia, di dalam gelas kimia, kan tidak mungkin memasukkan tangan kalian ke dalam gelasnya. Jadi bagaimana? Maka kita akan butuh bantuan termometer. Sementara kalau reaksi kimianya adalah si sistem, yang di luar dari reaksi kimia itu kita sebut lingkungan. Nah, jadi pas kita ngecek suhu, kan kita menggunakan lingkungan tuh, yaitu menggunakan termometer atau tangan kita di wadah. Nah, itulah makanya kalau suhu, kalau tidak ada keterangan lebih lanjut, suhu itu berarti adalah lingkungan. Balik lagi ya, apa yang terjadi dengan reaksi eksoterom? Eksoterom kalau lingkungannya positif. Nah, lingkungannya tuh dapat terus kalor, berarti suhunya naik. Naik ya, karena dia terus mendapatkan kalor. Kalau endoterm, lingkungan terus membuang kalor, maka suhunya dingin. Dingin. Nah, sekarang balik lagi ke contoh kehidupannya. Contoh, misalnya, apa itu reaksi eksoterm ekso? Jadi kalau contoh sehari-hari, kalian tuh lebih baik daripada bingung, kalian lihat suatu proses itu menghasilkan atau memerlukan panas. Itu tinggal kalian pakai itu aja, lebih mudah. Contoh nih, respirasi. Respirasi itu bernapas. Bernapas itu tidak memerlukan panas. Karena kalian di tempat dingin pun bisa respirasi. Tapi ketika kalian bernapas, tubuh kalian lebih hangat. Misalkan hembuskan nafas, berarti dia menghasilkan panas, mengeluarkan panas, makanya dia exo. Lanjut, fotosintesis. Nah, fotosintesis ini, perhatikan, fotosintesis itu memerlukan panas. Kalau mau fotosintesis, perlu cahaya, makanya enter, panasnya masuk, makanya endoterm. Menjemur baju biar bajunya kering menghasilkan panas atau mengeluarkan panas. Memerlukan panas biar bajunya kering, makanya dia memasukkan panas. Makanya namanya endo. Dan pembakaran. Nah, pembakaran itu kan perlu ditambah oksigen ya, memerlukan atau menghasilkan panas. Nah, dia itu memang memerlukan tambahan oksigen, tapi oksigen kan bukan kalor ya. Maka kita nggak lihat oksigennya di situ. Berarti kita lihat hasilnya, karena oksigen kan bukan kalor. Jadi yang kita lihat tuh proses hasil atau memerlukan panas. Pembakarnya itu ditambah oksigen.
Kemudian hasil pembakaran kan ada panas, berarti dia menghasilkan panas, makanya eksoterm. Seperti itu. Nah, ngomongin grafik. Nah, kalau grafik ini seperti apa? Kalau grafik itu, perhatikan kunci utama dari grafik itu adalah kalian tahu siapa pereaksi dan siapa produknya. Jadi, kalau misalnya bingung buat grafik itu, cara simpelnya adalah, nah, misal saya buat reaksi ya, ada reaksi A tambah B menghasilkan C. Nah, kalau misalnya, kalau delta H itu kan negatif, pakai matematika, negatif ke arah atas atau ke arah bawah. Oh, negatif, Bu, berarti ke arah matematika kartesius. Kalau negatif itu ke arah bawah. Maka kita buat arah panahnya ke arah bawah. Buat dulu arah panah ke arah bawah. Set. Nah, kan negatif ya. Nah, ingat arah panah ini sama dengan arah panah yang ada. Arah panah yang ini sama arah panah ini sama. Arah panah itu selalu dari pereaksi menuju produk atau dari kiri menuju kanan. Lihat arah panah ke sini, berarti kan selalu pereaksi menuju produk. Maka di sebelah sini kita gambar pereaksi. Ini pereaksinya. A tambah B menghasilkan C. Seperti itu. Itu gambar reaksi eksoterm. Kalau endoterm gimana? Nah, kalau endoterm itu, kalau nggak tahu, ingat aja endoterm kan positif ya. Matematika kalau ke arah positif, itu ke arah atas. Nah, seperti ini. Nah, kalau ke arah atas seperti ini, berarti siapa kan arah panas selalu pereaksi menuju produk. Berarti ini pereaksi. Buat dulu pereaksinya menuju produk tuh. Berarti ini pereaksi selalu menuju produk, nah, maka produknya C. Jadi seperti itu. Nah, sekarang lihat gambaran dari perbandingan mereka berdua. Kalau saya tuh ngelihat eksoendo tinggal arah panah aja. Oh, negatif berarti ke bawah, kalau positif ke arah atas. Arah panah selalu dari pereaksi menuju produk. Seperti itu. Kalau bingung, nggak kita lihat contoh. Nah, sekarang saya mau cek. Ini nih reaksinya eksoterm atau endoterm kalau ada grafik seperti ini, kurva. Jadi kurva itu tidak, diagram tidak hanya lurus ya, kadang seperti ini juga melandai. Jadi kalau seperti ini, lihat yang awal itu selalu pereaksi. Nah, ini pereaksi yang mana? Kalau ada reaksi di atas, maka pereaksi itu selalu di sebelum. Ini pereaksi, yang sebelah sana adalah produk. Yang sebelah kanan, reaksi dan produk dibatasi oleh tanda arah panah ini. Maka sebelah sini yang selalu di awal grafik itu adalah pereaksi. Pada kasus ini, pereaksi adalah CH4 ditambah O2. Maka saya tulis ini adalah CH4. Menjadi produk. Ini produk. Sini. Oke. Nah, sekarang, oh ya, produk ya. Produk tuh yang ini, Bu, produknya, sorry. Ini produknya selalu ya dari reaksi menuju produk. Nah, kalau landai seperti ini pereaksinya, ini produknya. Nah, coba lihat arah panah selalu dari reaksi menuju produk. Maka ini kan kebetulan reaksinya di atas, produknya di bawah. Maka arah panahnya dari reaksi ke bawah, dari reaksi di atas dan menuju ke produk. Balik lagi ke catatan kita sebelumnya. Kalau delta H ke arah bawah, berarti delta H-nya berapa? Oh, kalau ke arah bawah, maka delta H-nya itu adalah positif atau negatif di matematika ke arah bawah negatif. Maka reaksi di bawah ada di reaksi grafik ini adalah eksoterm. Ya, seperti itu untuk perbedaan antara grafik ekso sama endo. Dah, unit 1 selesai. Di dalam termokimia itu, sebelum masuk ke materi lebih jauh, saya itu pengen kalian bisa dulu beberapa bekal untuk masuk ke bab ini. Nah, jadi di koefisien di termokimia itu ada aturan khusus, yaitu A, kalau ada koefisien reaksinya itu langsung dianggap mol. Nah, aturan kedua, kalau reaksi dibalik, delta H-nya juga berubah tanda. Berubah tanda. Nah, kemudian kalau reaksinya dikali, delta H-nya juga dikali. Kalau reaksinya dijumlah, maka delta H-nya juga dijumlahkan. Nah, untuk membuat reaksi, ada beberapa reaksi di alam, unsur di alam, bentuk netralnya itu 2, yaitu
H2O2 N2 atau HON boleh, dan halogen. Jadi kalau kalian menuliskan reaksinya bentuk netral, dia selalu berbentuk 2. Nah, apalagi yang harus diingat di termokimia? Yang kalian harus ingat adalah konsep mol. Mol adalah satuan jumlah zat. Jadi karena koefisien selalu dianggap mol, kalian juga harus tahu cara mengkonversi apapun datanya jadi mol. Ini masih materi kelas 10. Mol, kalau diketahui massa data soalnya massa, berarti kalau diketahui gram per siapa? Gram per mr. Nah ini, jadi kalau mol dikasih tahu berarti, nah ini gram nih, mol mencari gram per mr. Nah kalau mol berarti ini mol sama dengan gram per mr ya, m sama dengan itu. Nah kalau misalnya yang diketahui volume berarti volume per 22,4. Kapan pakai 22,4? Jika 0 derajat. 0 Celcius atau dikenal dengan STP. Jadi seperti itu. Nah, ini, jadi volume per 2,4 itu kalau suhunya 0 derajat. Kalau suhunya nggak 0 derajat, berarti volume per apa? 24,4 liter. Nah, kapan pakai ini? Kalau suhunya bukan 0 derajat. Bukan 0 Celcius. Atau dikenal dengan RTP. Atau room temperature pressure. Oke, ini volume. Jadi mencari mol itu bisa dari gram per mr, bisa dari volume per 2,4 atau volume 24,4. Nah, bisa juga kalau diketahui molarnya. Molar adalah satuan konsentrasi, yaitu mol sama dengan molar apa? Yaitu N sama dengan M dikali volume. Di mana keterangan M adalah apa? M adalah molaritas. P sama dengan tetap volume. Ya. Kemudian cari mol berikutnya jika diketahui jumlah atom atau partikelnya, berarti jumlah partikel dikali jumlah partikel dikali jumlah partikelnya dibagi 6,02 kali 10 pangkat minus 23. Nah, tuh. Jadi, jadi mol ini nih waktu itu kelas 2 kelas 1 semester 2 kan akan ada belajar ini. Jadi saya ingatkan lagi. Inilah gunanya di bab ini nih banyak banget gunanya. Jadi ulang, kalau mol jika diketahui gram, maka gram per ml. Mencari mol jika diketahui volume, berarti volume per 22,4 atau volume per 24,4. Mencari mol jika diketahui molarnya atau konsentrasinya, berarti N sama dengan M kali V. Kalau mencari mol dikali jumlah partikel, berarti jumlah partikel data soal dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Biasa pakai yang mana sih Bu di bab ini? Lebih banyak dipakai tuh yang ini sama yang ini biasanya. Itu yang biasanya banyak dipakai di bab ini. Jadi mol sama dengan gram per mr atau mol sama dengan M kali V. Oke? Berikutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis entalpi. Jadi, jenis-jenis entalpi ini sebenarnya banyak jenisnya, tapi kita hanya mempelajari 4 di semester ini. Nah, jadi jenis entalpi itu ada 4. Yang pertama adalah entalpi pembentukan. Dasar pembentukan itu berarti bahasa Inggrisnya foaming. Nah, foaming adalah entalpi pembentukan yang dilepaskan atau diserap pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Atau kalau versi mudahnya, kalau membuat lihat reaksi itu adalah entalpi pembentukan tuh unsur ditambah unsurnya menjadi senyawa.
Nah, coba perhatiin unsur tambah unsur jadi senyawa. Maka senyawanya pembentukan tuh senyawa. Kalau kalian lihat senyawanya ada di sebelah kanan, lihat ini senyawanya. Kemudian coba perhatiin CO2 berarti dibentuk oleh unsur C dan O. Bu, kenapa O-nya harus 2? Balik lagi ke dasar kemarin. Unsur-unsur yang berada di atomik di alam kalau bentuk unsurnya HON, HON, dan halogen. Nah, HON, O kan? O-nya 2 gitu. Baru kalian setarakan. Dah, ini 1 kilojoule per mol. Kenapa dianggap 1 mol? Karena ingat, balik lagi ke pengertian, di dalam termokimia, koefisien reaksinya dianggap 1 mol. Kalau di sini 1 CO2, maka sini kilojoule-nya per mol. Jadi, entalpi itu unsur tambah unsur jadi senyawa. Lanjut, maka itu kita kasih nama di sebelah sini. Sebelah sini adalah delta HF. Delta HF. Nah, gitu. Delta HF ya, kalau dia adalah pembentukan. Lawan dari pembentukan adalah entalpi penguraian, yaitu senyawa diuraikan jadi unsur tambah unsur. Kalau kalian ketemu itu, maka dikasih keterangan D atau disosiasi. Maka ciri-ciri reaksinya gimana? Senyawa menjadi unsur-unsur murninya. Ya. Kenapa yang di sini Br2? Karena HON dan halogen berbentuk 2. Bu, kalau bukan halogen maka atau nggak ada 2, entah kayak S nih. S kan nggak ada 2, lihat di alam, makanya ditulis S aja. Di sini kan. Ya, jadi penguraian itu senyawa menjadi unsur tambah unsur. Kemudian entalpi pembakaran. Nah, entalpi pembakaran adalah entalpi yang dilepaskan oleh sistem dengan membakar. Ciri-ciri reaksi pembakaran itu ada ditambah O2. Nah, perhatikan dari tugas kalian kemarin, O2 itu berada di sebelah kanan. Terus bilang pembakaran tidak. Pembakaran tuh ciri-cirinya memang ditambah O2, tapi O2-nya berada di sebelah kiri atau sebagai reaksi. Jadi senyawa ditambah unsur-unsur menjadi apa, dan dia harus ditambah O2 menjadi produk-produk siapa gitu, ditambah jadi siapa. Dan O2-nya itu harus di sebelah kiri. O2 bukan, kalau reaksi pembakaran O2-nya tidak di sebelah kanan. Jadi dia berada di sebelah kiri. Oke. Nah, jadi gitu ya, kalau O2-nya berada di sebelah kanan bukan pembakaran. Lanjut, entalpi penetralan. Ciri-ciri reaksi penetralan itu adalah ada asam, ada has, dan ada basa. Kalau ada entalpi penetralan seperti ini, maka delta HN. Dah? Nih, jadi terus, nah jadi ciri-ciri asam itu ada H, ciri-ciri basa ada OH-. Seperti itu. Maka ini kita kasih keterangan, ini adalah delta HN, penetralan. Tadi kalau pembakaran combustion. Nah, pertanyaannya adalah pembakaran harus tambah O2, kalau penetralan ada asam tambah basa. Pertanyaannya adalah, apakah ada suatu reaksi bisa dua data, bisa entalpi pembentukan, dan dia juga bisa entalpi pembakaran? Bisa, contoh soal ini. Contoh soal ini. Nah, ini kan C ditambah O2 menjadi CO2. Ini unsur tambah unsur murni menjadi senyawa. Ini kita juga sebut delta HF. Tapi kita juga bisa sebut untuk kasus ini, C tambah O2 ini juga kita bisa sebut delta HC. Ini juga bisa kita sebut HC. Kenapa? Karena ada O2 di sebelah kiri yang merupakan reaksi pembakaran. Jadi seperti itu. Nah, daripada kita itu ngelihatnya terus masih belum paham, coba kita buat latihan soalnya. Jadi C tambah O2 pada kasus ini juga bisa dianggap delta HC ya, karena ada O2. Sekarang masuk lagi ke contoh masalah. Nah, sekarang lihat ada contoh nih, sekarang gabungan dari apa yang kita pelajari hari ini. Perhatikan persamaan reaksi berikut, 2O3 menjadi Fe tambah O2. Kalau kita lihat seperti ini senyawa apa? Ini entalpi apa nih? Senyawa menjadi unsur murni, Fe kan murni, O2 juga murni. Ini kita bisa kategorikan dia sebagai entalpi penguraian. Nah, masuk ke soal ya. Ternyata reaksi ini udah ada nilai kalornya, yaitu 3.500 kJ. Berapa entalpi reaksi pembakaran? 16,8 Fe. Nah, sekarang kalau kalian ngeliat soal ini, perhatikan, ini ada di contoh soal di latihan kalian kan. Perhatikan dulu data.
lihat data ini kalau kalian lihat ini kalian buat dulu. Nah, ini adalah apa yang pertama datanya? Lihat nomor 1 tuh bukan reaksi pembakaran, bukan. Data itu berbentuk reaksi, bukan reaksi pembakaran, tapi apa tadi? Penguraian. Nah, data kalian reaksi penguraian. Nah, cek entalpi reaksi pembakaran. Nah, yang ditanya tuh pembakaran, maka kalian betulkan dulu reaksi pembakaran. Kalau pembakaran udah sama belum dengan data soal? Coba lihat, kalau pembakaran oksigennya harus di sebelah kiri, sementara ini ada di sebelah kanan. Berarti kalau kalian minta reaksinya pembakaran dari data soal gimana? Maka data soal adalah dibalik. Kalau dibalik kita balik dulu, karena mintanya adalah reaksi pembakaran. Nah, dibalik berarti kiri produk menjadi pereaksi, terus ditambah nih. Di sebelah sini. Udah. Terus perhatikan. Nah, balik lagi ke aturan tadi. Nah, aturan dasar. Jika reaksinya dibalik, delta H-nya akan berubah tanda. Maka delta H-nya berubah tanda. Udah. Nah, awalnya adalah minus 3.500, maka delta H yang berikutnya adalah yang awalnya positif, berarti menjadi negatif. Udah. Kasih tanda negatif. Dah. Kemudian balik. Nah, kalau kalian ketemu termokimia, itu kalian harus paham ini buat berapa mol sih. Nah, perhatikan mol siapa Bu yang harus kita lihat. Ingat, mol setara dengan koefisien. Tapi mol kita siapa yang kita lihat? Baca soalnya, entalpi reaksi pembakaran 16,8 gram besi. Berarti ini loh yang jadi aktor di soal ini. Ini yang paling penting. Oh, ini besi. Berarti yang besi kan Fe. Maka saya hanya perhatikan Fe ini. Nah, artinya minus 3.500 ini untuk 4 mol F. Kenapa 4 mol Fe? Ingat, koefisien langsung dianggap mol. Udah. Lalu ditanyanya, entalpi reaksi berapa entalpi reaksi pembakaran kalau 16,8 gram? Nah, gram ke mol itu tidak setara. Jadi kita apakan? Jadikan dulu mol. Jadi baru masukkan mol, ini jadi terus baru kita masukkan mol Fe soal. Nah, mol Fe soal itu berapa? Cari dulu. Karena datanya gram tuh menjadi, kalau jadi mol gimana? Gram per mr. Gram per mr. Berarti menjadi berapa? 16,8 dibagi dengan Fe 56. Berarti sama dengan berapa? Nah, yuk masukkan dari, berarti ini 16,856 berarti sama dengan 0,3 mol. Nah, gitu. Jadi kalau kerja soal termokimia itu seperti itu. Mol data berapa? Kalian harus tahu. Nah, besi. Oh, ternyata mol soal adalah 0,3. Baru kalian boleh pakai cara kalian, boleh pakai perbandingan. Misalnya mol. Sebelah sini delta H. Udah, masukkan data kalian. Waktu besinya 4. Nah, waktu besinya 4. Delta H-nya berapa? Minus 3.500. Nah, berarti kalau mol soal kan 0,3. Berapa H-nya buat X? Diapakan? Baru dikali silang. Kali silang. Baru dikali silang seperti ini. Berarti menjadi X sama dengan minus 3.500 dikali 0,3. Nah, baru dibagi dengan 4. Dibagi dengan 4. Dibagikan ini kali ini. Kali ini baru dibagi 4. Dapatlah nilainya sama dengan, berapa dapat nilainya? Berarti, ini dibagi dengan 4. Berarti sama dengan
minus 2 minus 262,5 kilojoule. Jadi seperti itu contoh soal untuk pertemuan 1. Dapatlah jawabannya C. Jadi dalam pengerjaan termokimia ini dia tuh kayak udah banyak gabungan. Jadi data tuh harus dibaca. Ini kan reaksinya penguraian. Yang ditanya adalah pembakaran. Lihat pembakaran udah sama belum dengan data soal? Oh belum. Maka soalnya reaksi penguraian balik ke pembakaran dulu, dibalik. Jadi minus 350. Dan ternyata untuk 4 mol besi aja, baru masukkan ke data soal. Seperti itu. Jadi hari ini termokimia 1 sampai sini. Nah, silahkan kan pelajari selanjutnya untuk termokimia 2. Saya akhiri. Kalau ada yang bertanya, silahkan bertanya di online, di WA. Terus saya akhiri ya pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.